Perkenalkan, nama saya Robi dari kelas PAI 5H. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang revisi skripsi yang telah saya kerjakan dan untuk menjalankan tugas dari mata kuliah PM kualitatif. Nah, sebelumnya pasti teman-teman melihat ada slide yang terletak di sebelah kiri saya ini yang begitu besar rupanya ya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan hasil dari revisi skripsi yang telah saya teliti dan juga saya kerjakan, yang berjudul tentang motivasi kerja guru yang tidak tetap di berbagai SMA swasta di Kota Semarang. Nah, langsung saja masuk kepada bagian-bagian dari skripsi yang telah saya teliti. Baiklah, langsung masuk ke bagian pertama, yaitu tentang identitas yang direview atau identitas skripsi yang telah direview, yang dimana judul skripsi kali ini yang saya teliti sebelumnya juga saya telah menyebutkan bahwa motivasi kerja guru yang tidak tetap di berbagai SMA di SMA swasta di Kota Semarang. Nah, kemudian terdapat juga nama peneliti yang telah melakukan penelitian skripsi ini. Nama peneliti tersebut adalah Iksan Gunawan dan yang berasal dari Perguruan Tinggi Fakultas Ekonomi dari Universitas Diponegoro Semarang. Nah, kemudian tahun terbit dari skripsi ini adalah pada tahun 2010, di mana skripsi ini telah diteliti oleh Iksan Gunawan dan diterbitkan pada tahun 2010. Nah, baiklah, lanjut kepada latar belakang dari skripsi yang telah direview, di mana pada latar belakang ini terdapat poin pertama, itu tentang uraian permasalahan dalam skripsi. Nah, dalam permasalahan dalam skripsi tersebut saya mendapatkan bahwa permasalahan di Kota Semarang beberapa kali para guru tidak tetap ataupun guru honorer memperjuangkan nasibnya. Hal tersebut dikarenakan untuk menindaklanjuti PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 Pasal 6 yang menyebutkan guru honorer tidak tetap yang dibiayai oleh APBD akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Nah, ini juga menurut dari Dr. Andes Ahmad Zainuri MM. Kemudian pada beberapa sekolah yang di Kota Semarang itu hanya membiayai atau menggaji para guru, terutama guru honorer dan juga guru yang tidak tetap hanya sebesar 1.200.000, itu pun dalam selama 1 tahun sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan guru honorer yang tidak tetap. Nah, kemudian masuk kepada bagian alasan atau poin kedua, yang dimana alasan yang mendasari dilakukannya penelitian. Nah, alasan dari peneliti melakukan penelitian ini yaitu karena minimnya kesejahteraan guru dalam jangka waktu yang lama, karena telah menggiring budaya atau tradisi akademis menjadi keterpinggiran, terlebih lagi dalam era modern yang saat ini, di mana guru selalu dituntut menjadi figur yang mampu memberikan kesan positif bagi di lingkungan kerjanya atau sekolah, dan juga dianggap sebagai profesi yang mampu mempunyai praktis tersendiri di mata masyarakat, sehingga guru menjadi figur yang dianggap mampu dari segi motif maupun material, padahal kondisi sebenarnya tidaklah selalu demikian. Nah, kemudian pada poin ketiga, yaitu bukti dari paragraf yang membuktikan bahwa peneliti melakukan pemungutan data pra-penelitian atau data yang dilakukan sebelum penelitian itu dilakukan. Nah, sudah terlihat pada slide di sebelah kiri saya, di mana terdapat dua jenis foto screenshot yang telah saya screenshot dari skripsi yang telah saya teliti. Nah, oke, lanjut yang poin ketiga dari isi dari review skripsi tersebut, yang dimana terdapat pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Nah, pertanyaan penelitian ini dan tujuan penelitian ini dibagi menjadi dua, di mana pertanyaan penelitian pertama yaitu apa motivasi kerja guru yang tidak tetap atau GTT yang mengajar di SMA swasta di Kota Semarang, dan pertanyaan kedua, bagaimana kondisi guru tidak tetap yang ada di SMA swasta di Kota Semarang. Nah, kemudian terdapat tujuan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memotivasi para guru tidak tetap dalam menjalankan pekerjaannya. Kemudian yang kedua, menemukan suatu solusi baru mengenai harapan tentang masa depan para guru yang tidak tetap tersebut. Nah, terlihat jelas di slide yang telah saya perlihatkan di video ini. Lanjut ke poin keempat, di mana terdapat manfaat penelitian. Nah, bisa dilihat di slide PowerPoint yang telah saya bagikan di antara video dan slide ini ya.
Kemudian terdapat dari manfaat penelitian dan juga dari uraian penelitian, di mana pertama manfaat penelitian, yaitu di mana peneliti menyebutkan bahwa untuk memberi sumbangan referensi bagi pengembangan ilmu manajemen khususnya dalam hal manajemen sumber daya manusia. Dan yang kedua yaitu tentang memberi masukan bagi kegiatan penelitian yang lain mengenai motivasi kerja khususnya mengenai guru yang tidak tetap. Nah, dari manfaat itu didapatkan juga uraian manfaat. Yang pertama terutama dalam pembagian gaji dan profesi guru yang tidak tepat atau yang tidak tetap, terutama yang ada di Kota Semarang. Yang kemudian yang kedua itu uraiannya memberikan motivasi pada beberapa profesi yang tidak tetap atau tidak permanen, terutama memberikan motivasi bagi guru-guru yang tidak tetap melalui data yang ada. Oke, lanjut ke poin yang kelima, yaitu tentang landasan teori atau kajian pustaka. Tetapi pada skripsi yang saya ambil ini, di mana peneliti membagi dua, yaitu antara guru atau profesi guru dan juga motivasi kerja. Maka dari itu saya memutuskan untuk membagi menjadi dua tabel pada poin yang telah dipisah tersebut. Yang pertama pada poin guru dan juga poin motivasi kerja. Nah, pertama saya akan memulai dari poin guru, di mana peneliti di sini memberikan masukan yang di mana dalam poin atau subjudul dari poin guru ini adalah profesi guru dan profesi guru, profesionalisme guru, serta beban tanggung jawab guru. Nah, ini yang ada di slide PowerPoint yang telah ditunjukkan di antara video ini. Baiklah, lanjut ke tabel yang kedua, yaitu tentang berkaitan dengan motivasi kerja. Nah, seperti saya bilang sebelumnya bahwa dari peneliti ini membagi dua hasil dari judul-judulnya, yang dimana judul pertama itu berkaitan dengan guru dan terdapat 3 subjudul, dan kemudian judul yang kedua itu adalah motivasi kerja, di mana peneliti membagi lagi menjadi 4 subjudul, yang dimana pada motivasi kerja ini didapatkan subteori atau subjudulnya. Pada poin pertama disebutkan di situ adalah definisi dari motivasi, kemudian yang kedua adalah jenis-jenis motivasi, dan ketiga adalah faktor-faktor motivasi, dan yang keempat itu adalah persepsi. Nah, setelah saya membagi tabel tersebut dan juga meneliti dari dua tabel yang terpisah tadi yang berkaitan dengan kajian pustaka, saya mendapatkan kesimpulan bahwa dalam kajian pustaka ini peneliti itu terdapat beberapa poin yang membuat saya bingung. Selain itu ada juga beberapa hal yang tidak masuk akal atau tidak kurang nyambung lebih tepatnya, dan tidak terstruktur dengan rapi karena dari judul-judul besar disebutkan bahwa kedua judul ini terpisah. Dan maka dari itu saya memisahkan kedua poin subjudul yang tadi, yaitu tentang pertama itu tentang guru, yang kedua tentang motivasi kerja. Nah, maka dari itu menurut saya peneliti kurang terstruktur dalam menyajikan tabel kajian pustakanya. Oke, lanjut ke poin yang keenam, yaitu tentang kajian peneliti terdahulu atau kajian penelitian yang relevan yang menjadi referensi dari tujuan penelitian ini dilakukan. Nah, pada bagian ini peneliti telah mencantumkan beberapa skripsi atau penelitian yang telah terdahulu sebelum penelitian ini dilakukan. Nah, di skripsi tersebut didapatkan 3 skripsi atau 3 peneliti yang telah dilakukan sebelum melakukannya penelitian ini. Yang pertama ada penelitian tentang motivasi guru yang pernah dilakukan oleh Prabowo pada tahun 2009 yang berjudul dengan motivasi kerja pada guru honorer. Yang kedua yang telah dilakukan juga oleh Sudarwanto dengan judul pengembangan karir guru. Dia mengambil studi kasus ini di Kabupaten Bantul. Nah, yang terakhir atau yang C itu ada Usman dan kawan-kawan pada tahun 2004 yang mengadakan penelitian yang sama, tetapi dengan judul ketika guru absen atau kemana mereka dan bagaimana murid. Dan salah satu hasilnya itu adalah kebijakan pengangkatan guru kontrak atau honorer perlu dievaluasi karena survei ini memperlihatkan guru kontrak atau honorer mempunyai tingkat keabsenan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan guru tetap. Nah, maka kesimpulan dari ketiga penelitian yang telah dilakukan atau diteliti sebelumnya oleh peneliti didapatkan bahwa 3 penelitian ini yang sama-sama membahas tentang kerja pada guru-guru honorer.
honorer atau guru yang mengalami kurang motivasi pada kerjanya. Maka dari itulah peneliti mengambil penelitian ini untuk dijadikan skripsi karena juga mengikuti data serta penelitian-penelitian yang terdahulu seperti itu. Oke, lanjut kepada poin yang ke-7. Pada poin ini disebutkan bahwa pendekatan dan jenis penelitian. Nah, pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan juga terdapat poin jenis penelitian. Nah, jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini adalah studi kasus. Nah, bisa didapatkan dari berupa foto screenshot yang telah saya simpulkan yang ada di PowerPoint di sebelah kiri saya ini, bisa dilihat. Oke, lanjut ke poin yang ke-8, yaitu tentang tempat dan waktu penelitian. Nah, pertama tentang tempat penelitian, di mana peneliti telah meneliti ke beberapa sekolah, diantaranya ada 4 sekolah yang telah diteliti oleh peneliti tersebut. Dan tempat sekolah tersebut adalah SMA Mardi Siswa di Semarang yang berlokasi di Jalan Sukun Raya 45 Banyumanik, Semarang. Yang kedua ada SMA Nasima Semarang yang berlokasi di Jalan Tri Lomba Juang 1 Semarang. Yang ketiga ada SMA Institut Indonesia yang berada di Semarang. Dan yang keempat ada SMA Al-Fatah Terboyo yang berlokasi di Jalan Masjid Terboyo 111 Kelurahan Tambak Rejo, Kecamatan Gayam Sari, Semarang. Nah, kemudian ada dari waktu penelitian. Nah, kenapa waktu penelitian atau pada bagian poin waktu penelitian ini isinya kosong atau tidak ada penjelasan atau penjabaran. Nah, hal itu dikarenakan peneliti tidak mencantumkan waktu kapan penelitian ini dilakukan. Maka dari itulah penelitian ini kurangnya berada di situ dan tidak ada penjabaran mengenai alokasi waktu yang dilakukan. Maka dari itu pada poin tempat penelitian dan waktu penelitian ini, di mana peneliti hanya menjelaskan tentang 4 sekolah yang telah dia teliti, namun dia tidak menjelaskan tentang alokasi waktu atau waktu kapan dia melakukan penelitian ini. Oke, lanjut kepada poin yang ke-9, yaitu sumber data penelitian. Nah, bisa dilihat di PowerPoint yang telah saya paparkan di samping video ini. Pertama, dalam data sumber data yang diteliti oleh peneliti didapatkan 2 data, yaitu adalah data primer dan juga data sekunder. Oke, lanjut kepada poin berikutnya yang di mana poin tersebut berisikan tentang teknik dan instrumen pada pengumpulan data, di mana terbagi menjadi 2 tabel. Yang pertama, tabel teknik pengumpulan data, dan yang kedua, pertanyaan penelitian. Oke, yang pertama, teknik pengumpulan data. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa sumber data yang dilakukan oleh peneliti ini menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian adapun instrumen atau alat pengumpulan data tersebut, yang dimana pada wawancara menggunakan pedoman wawancara. Yang kedua ada observasi yang menggunakan lembar observasi, dan ketiga dokumentasi atau grup yang merupakan instrumen yang berupa dokumen-dokumen sekolah yang penting. Oke, lanjut. Yang tabel kedua itu tentang pertanyaan penelitian. Nah, kemudian pertanyaan penelitian ini terdiri dari poin teknik pengumpulan data dan instrumen atau alat pengumpulan data. Maksud dari tabel yang kedua ini hampir sama dengan tabel yang di atas atau tabel sebelumnya, yang dimana pertanyaan penelitian tersebut yang berkaitan apa motivasi kerja guru tidak tetap atau GTT yang mengajar di SMA swasta di Kota Semarang. Nah, dari pertanyaan tersebut peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, dan juga instrumen atau alat pengumpulan data yang dilakukan yaitu pedoman wawancara, kemudian lembar observasi serta dokumen sekolah. Nah, lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu mengenai kondisi GTT yang tidak tetap di SMA swasta di Kota Semarang. Nah, pertanyaan kedua ini peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data yang sama, yaitu wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Kemudian instrumen dan alat pengumpulan data itu juga sama, yaitu tentang pedoman wawancara, lembar observasi, serta dokumen-dokumen sekolah. Lanjut ke poin berikutnya, yaitu tentang teknik analisis data. Nah, di mana pada skripsi ini peneliti menggunakan 3 teknik analisis data.
Yang pertama ada teknik coding, teknik klasifikasi data, dan juga teknik kategorisasi. Nah, lanjut kepada poin yang terakhir, ya atau poin penentu dari reviewan dari skripsi ini, yang dimana terdapat teknik pemeriksaan keabsahan data, dimana peneliti menggunakan suatu teknik yang bertujuan untuk mendapatkan keabsahan data yang telah diteliti, dimana peneliti menggunakan teknik member check atau responden, dimana setelah peneliti menuliskan hasil wawancara ke dalam tabulisasi data, dimana member check ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Oke, mungkin hanya itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena terdapat beberapa kekurangan baik dari penyampaian maupun kata-kata saya yang terlalu berbelit mungkin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.